selanjutnya masalah saya melaporkan masalah uang infak ya. Tadi saya masih terbemadi, memang saya melaporkan itu uang infak. Saya harus melaporkan setiap bulan. Ya, yang kita kumpulin 5.000. Kalau kas itu urusannya bendahara, nanti mungkin per tahun, nanti setelah itu baru dilaporkan, karena ada biasa kalau dilaporkan kan ada pengeluaran penyemusian nombokin apa. Jadi untuk khususnya uang infak ini yang kita kumpulin 5.000 per orang. Alhamdulillah sampai sekarang ini kita masih ada saldo. Kalau saya nggak salah mungkin masih ada 1 apa lebih ya, 1 juta lebih ya. Infak. Belum ya? Jelas per bulan itu infak 350. 350 ya? 350. Nah, kebetulan kemarin ada 1 keluarga arisan, anaknya meninggal. Kita di kampung kita alhamdulillah ada dari mewakili dari KKTS arisan. Itu kita nyumbang. Adapun nanti jumlahnya nanti ada catanya, tidak kita perlu sampaikan. Terus ada yang sakit, kemarin juga ada. Terus ada yang lagi kemarin baru sakit, anaknya kita tengok, kita memberikan, tapi alhamdulillah amplop itu dibalikin lagi. Ya kesempatan ya, mungkin bukan karena dia tidak mau menerima, tapi mungkin ada yang lain yang menerima, yang lebih butuh. Jadi alhamdulillah dibalikin lagi. Jadi saldo infak kita masih alhamdulillah. Kalau memang nanti ada keluarga arisan, ada keluarga kita yang sakit atau apa, mungkin tolong memberikan kabar ke saya, khususnya ketua. Jadi ada kita supaya kita bisa tahu, oh ini keluarga arisan anak atau ini yang sakit, jadi kita bisa tengok ya Bapak Ibu. Mungkin sampai di sini aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan siang. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Maha Kuasa sampai pada hari ini. Kami berdoa pada kubur Kapolres Pono, pada Porofu, Popato. Mudah-mudahan ini lagi kita kasih karena kita semua keluarga. Jadi yang nama pertama laki keluarga tidak ada orang lain. Memang pulau Afrika. Jadi ini membuat saya bersyukur sekali dan berterima kasih kepada orang tua KKTS. Mudah-mudahan KKTS ini tetap kita besarkan. Ayo, Pak Popato. Jadi kalau ada lembaga-lembaga lain, ayo kita ajak. Apa arti sebuah nama? Karena saya lihat ini ada KTS, ada KKTS. Padahal begitu ikan air. Kenapa sih kita tidak bersatu saja? Betul. Popato terus banyak program-program yang bisa kita laksanakan. Anggaran sudah banyak. Banyak ide-ide bisa kita bangun sebetulnya. Kayak misalkan kegiatan sosial ketika alam. Kemarin sahabat saya masyarakat, mereka dapat bantuan sampai 70 miliar waktu tsunami di Palu. Nah, banyak dari negara-negara donor kalau ada bencana alam itu mau keluar masukkan uangnya, tapi tidak tahu lembaga mana. Kenapa kita tidak membuat itu? Nah, KKTS sebagai payung, nanti anak muda ini berikan mereka sebagai lembaga khusus di situ untuk kegiatan sosial. Nah, kita semua mulai merebut apa tadi gerakan 10.000 ya? 20 tolaki. 20 tolaki. Gerakan 10.000 tolaki. Minimal 10.000 sumbangan sukarela. Iya. Nah, kalau itu bisa kita lakukan dan ini transparansi. Makanya kekuatan sebuah lembaga ada di manajemen keuangan organisasinya. Jadi kan rekening organisasi. Jadi transparan setiap bulan itu kayak laporan masjid. Setiap Jumat masuk bantuan sekian. Saya mau masukin ada sedikit rezeki mau titip nih sekian. Dilaporkan lagi di grup. Jadi setiap diupdate setiap bulan saldo kita berapa. Ada satu lembaga organisasi kayak seperti kita. Ada dulu di sini orang Bulan Padang. Saldonya mereka sampai 7 miliar. Ibu Minang, gerakan 1000 Minang. Sampai 7 miliar. Nah, kalau ini kita bisa kembangkan, kita banyak sumber dana yang bisa di dinas sosial, di departemen pendidikan ada. Banyak di situ untuk kegiatan sosial. Nah, kenapa tidak ini kita ambil ruang itu? Kita ada di intinya kok, di Jakarta ini dekat sekali. Gitu loh. Kita punya jaringan juga untuk itu, biaya dana sosial. Nah, di situ juga kita bikin lembaga-lembaga dan kita kesenian dan sebagainya. Jadi ada kegiatan-kegiatan nasional, kita
Sudah setelahnya, anak-anak kita, anak-anak lagi ini kita latih mereka menang dan sebagainya. Jangan lagi dari Kendari yang dibawa ke sini, lalu kita nasional. Ini saya kira mungkin bisa dikoordinasikan pemerintah daerah, gubernur, bupati dan sebagainya, seluruh Tenggara. Gitu loh. Nah, seninya kita hidup. Kita ini apa? Dutanya orang Kendari, orang Tolaki yang ada di ibu kota Jakarta, di negara, di perantauan. Nah, kita ini seni kita tertinggal. Kita suku-suku lain ada di Jakarta ini, setiap mereka ada kegiatan dipanggil karena memang ada apa lembaga seninya dan itu profit loh, gitu loh. Terus ini juga bisa budaya itu bisa menjadi sumber ekonomi. Belangkon coba, belangkon itu satu hari produksinya berapa? Itu kalau dibisnisin, selain budayanya hidup, tapi dia juga dapat duit. Belangkon, kalau orang itu kan ada dua namanya apa? Nah, itu kan bikin industri, kecil-kecil aja dulu. Kita modalin tuh, saya mau mengelola. Kita modalin, bikin tuh. Kita jual di sini, kita bawa aja di Kendari. Di sini kan kompleks banyak. Di Kendari nggak ada. Baju kaos harga 50.000, tapi dengan ada nama misalnya anak Bonua, anak Dolaki, anak Moren, 150.000 laku. Hanya persoalan tulisan. Kita bawa di Kendari. Bisa kompleks banyak murah. Lembaga ini hidup. KKTS ini sumber dananya di situ itu. Jadi maksud saya kita berkumpul sambil berpikir bagaimana sumber-sumber dana ini ekonomi kreatif itu muncul dan tumbuh. Jadi Pemprov ASO kita juga jadi marketingnya semua. Bawa pasar kita di sana, di sini juga pasar. Gitu loh. Taman itu ada. Orangnya yang bikin. Kenapa pula kita bikin? Belangkon itu satu hari produksi 20.000. Berapa untungnya? Makanya lembaganya apa? Minang. Minang tuh apa ada apa? Iya. 1.000 Minang. Nah, dari lembaga itu menjadi donatur, bikin rata-rata ekonomi kecil. Gitu loh. Mau bikin soto, mau soki apa semua, bikin rumah makan. Dari organisasi kita bisa bikin. Jadi organisasi jadi donatur. Jadi donatur, nah kita nyumbang tuh di situ. Saya dan Jeki, ini mungkin 10 juta berbulan nih. Pak, saya sumbang di situ. Sekarang saya dan Jeki saya mau mungkin kemana? Rekening organisasi itu nggak ada. Kan gitu. Karena ini 100 juta kirim sana. Biar dikelola dengan anak muda kita ini. Apalagi kalau sudah PHK. Sekarang kan acara PHK nih. Kita membuka lapangan pekerjaan buat kita dan keluarga kita di sana. Kita juga, maka kita bagus. Oh ya tahu perantauan tapi hebat, kreatif. Gitu loh. Saya kira seperti itu, mudah-mudahan bisa menjadi satu pemikiran yang positif buat kita. Soal kebiasaan Wonua, kecintaan terbangun, kasih sayang dan sebagainya, kita saling memberi motivasi, memberi semangat dalam segala hal kehidupan. Saya merasakan feodalisme kehidupan di kampung. Mohon maaf pada betul-betul memang. Mohon maaf sebesar-besarnya ada feodalisme yang membuat saya miris di kampung. Kikini Indo, Tonoloka, yang kasihan ekonominya ini kita gak jauh. Ini satu peradaban feodalisme yang sangat menyakitkan hati. Nah maksud saya tolai ramai ini, besok di kampung ibu kota negara loh nih. Pemprov ASO tidak ada strata di situ. Mau siapapun dia akan tolak POH itu. Betul. Tidak ada yang bilang ada hawi go dari mana kau? Pokoknya tolak POH itu. Titik. Pokoknya tolak. Nah itu. Membangun cinta kasih tidak ada lagi perbedaan apa semua bukan karena status keadaan. Mau siapapun dia. Itu yang saya hidupkan, mimpikan kakak orang tua kita. Saya pikir ini tadi saya sempat diskusi dengan beliau masalah KKTS, ada masukan. Jadi kalau perkumpulan itu bisa seumur hidup. Kalau organisasi paguyuban itu kaderisasi. Organisasi itu kaderisasi dia. Kita bisa mengkader orang. Tapi kalau perkumpulan itu bisa seumur hidup. Semi kerajaan, tapi tidak dinasti. Misalkan beliau sebenarnya seumur hidup, tokoh orang tua yang bisa jadi kita, anak-anak. Karena di sini bukan hebatnya, bukan pintarnya, bukan kayanya, tapi yang dituakan, yang duluan makan asam garam. Itulah yang kita hormati sebagai orang tua kita. Dia mengkader siapa kader-kader?
besok-besok mudah-mudahan beliau panjang umur, tapi kalau misalkan tiba saatnya ada rekomendasi usaha. Bukan karena badannya, tapi dia me bawa aku. Me pule-pule, me pasti boleh. Saya kira demikian. Mudah-mudahan selanjutnya lagi kita bisa hadir, mudah-mudahan. Kalau selama ini saya pasti karena aktivitas, saya sangat terharu dan terkesan. Terima kasih anggota PMI. Permohonan maaf kalau dalam pelayanan kami ada yang kurang, tidak sesuai dengan selera atau semua. Ampun suami daerah, karena kita ini masih anak-anak. Saya baru umur 27 tahun, istri baru 21 tahun. Jadi, iya. Saya baru 17. 17. Jadi mulai lama, Bu. Sedikit saya laporkan sedikit aja. Oke, terima kasih orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ke atas semangat. Waalaikumsalam. Ya, mengingatkan. Alhamdulillah. Soalnya cuma jatuh di nomor putih. Iya, itu tuh. Jadi ini sekilas saja bahwa paguyuban ini kita berdiri melanjutkan paguyuban yang sudah berdiri tahun 70-an. Oh, paguyuban dulu. Iya dulu IKMK, Ikatan Keluarga Masyarakat Kendari. Jadi awalnya sebenarnya FKTN itu sudah bagus bersatu kita. Tapi baru 1 bulan baru berdiri dilantik sudah pada ribut. Kok saya tadinya bendahara bukan lagi saya sekjen, sekarang bukan apa kata ketua, mau saya sudah dilantik. Dari situ akhirnya pada keluar kita sebagai orang tua cuma ini pengurus bagaimana ini kita ini, tapi mereka tidak mau datang. Dari situ langsung bikin kok kita harus bikinan, bukan tandingan. Saya bilang begini, saya mau didudukkan, dia bilang karena saya datang. Om yang harus ada pimpin kita. Saya bilang begini, saya tidak mau bahwa sebagai pecahan atau saingan dari mereka. Kita dirikan ini kelanjutan daripada organisasi yang sudah lama. Cuma saya mau rubah namanya Kerukunan Keluarga Tolaki Sama Turun. Dengan pertimbangan etnis Tolaki itu adanya di 7 kabupaten di Sulawesi Tenggara. Kalau bilang dulu Tolaki identik dengan Kendari, saya bilang Kendari pasti Tolaki. Tapi dengan perkembangan daerah begitu, akhirnya dari suku Tolaki adanya di 7 kabupaten di mayoritas. Makanya kita angkat Kerukunan Keluarga Tolaki Sama Turun. Awalnya kita bilang uang pangkal berapa? Tawar-menawar. Dari 100 turun ke 75, turun ke 50, turun ke 25, akhirnya sepakatnya berapa? 20.000. Lebih mahal harga rokok satu bungkus daripada iuran 1 bulan. Tapi apabila kita, udahlah yang penting kita bersatu dulu. Dari situ jalan, alhamdulillah, kita ada ketuanya, adanya, kita dirikan paguyuban kita ini sesuai dengan organisasi sosial. Kita adakan Munas. Munas membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Melalui kita notariskan, terus dilaporkan ke Menkumham. Tadi malam sudah ada kemarin pengecekan, karena mereka bilang bahwa kita tidak punya legalitas. Tapi kemarin setelah dicek, mana dicek Bapak? Kemenkumham, di perkumpulan itu ada Kerukunan Keluarga Tolaki Sama Turun. Cuma ini juga, saya juga kadang-kadang orang nanya, Bapak ini sama turun apa sih artinya? Bukan sama-sama tidur. Saya bilang bukan Pak, ini orang Tolaki ini gotong royong. Bukan sama-sama tidur, maksudnya sama turun. Turunnya orang Jawa gitu. Ya, gotong royong ini. Iya, bukan sama-sama tidur. Tapi alhamdulillah Pak Dedu, dan dengan iuran 20.000 pun juga kita jalan. Kalau ada yang sakit, alhamdulillah kita sumbang keluarganya, anaknya atau bapaknya 250.000. Misalnya dalam 1 bulan ini ada sakit, ya kasih. Kita tidak pilih siapapun, yang sakit pasal nama kita kasih. Mau unsur pimpinan atau anak buah, pokoknya kita kasihkan. Alhamdulillah bisa berjalan. Terus waktu misalnya kegiatan sebelum COVID ini, kami adakan misalnya ada kantor bersama lah, rame-rame kekeluargaan. Disediakan oleh Marno tempatnya, kita kumpul-kumpul rame-rame, akhirnya bisa bersama-sama bisa berjalan. Terus ada peduli banjir Jakarta dulu. Kita adakan peduli banjir Jakarta itu, alhamdulillah bisa terkumpul, ada dapat yang 2,5 juta, tergantung ininya. Ada yang 1,5, ada 500. Dan di Kendari juga kita nyumbang, KKTS juga, ada banjir hampir 30 juta. Pak Adi belanja di sana, terus Ibu Yumi belanja di Konawe Utara. Itu juga berjalan. Hanya waktu COVID ini memang kami agak sedikit, ya memang nasional lah ya. Jadi itu akhirnya bisa kalau ada yang sakit mungkin cuma
beberapa orang yang dapat itu. Nah, selanjutnya ke sini karena kepengurusan sesuai anggaran dasar vakum setelah 5 tahun ini saya bilang ya kita harus adakan regenerasi penggantian pengurus. Tapi alhamdulillah setelah kita adakan mandat 2 mandat kemarin ini sudah persiapan untuk mubes pembentukan pengurus baru. Jadi di sini dengan hormat saya mengundang Pak Dedi supaya jadi pengurus untuk melestarikan kembali suku Tolaki kita di perantauan ini dan yang lain-lainnya. Termasuk yang generasi muda, saya sudah bisa melihat kita punya orang-orang yang bisa jadi pengurus. Karena waktu itu Pak Dedu ada, saya harus bendahara. Begitu bendahara panitia halal bihalal, saya bilang bukannya bendahara, ini malah bendahara biaya diri sendiri. Wah ini nggak bisa begini. Jadi kita masuk di organisasi ini bukan apa adanya, tapi bukan ada apanya ya, tapi apa adanya. Ya kita masuk dengan pokoknya gimana sih sebagai kita seorang kekeluargaan. Sampai kami pengurus pun pernah dipolisikan. Saya dipolisikan, dilaporkan ke polisi. Sama-sama Pak Sekjen, sama Pak Adi, kami dipanggil di polisi 3 kali. Iya, saya bilang ada kasus. Jadi saya bilang di polisi begini Pak. Dalam keluarga itu kan kami punya anak-anak ini kan ada yang nakal. Nah wajar kami tegur, bukan mencemarkan nama baiknya. Ya kami dilaporkan 3 kali begitu, akhirnya mungkin dilihat juga polisi ini bukan ini orang ini kekeluargaan. Akhirnya habis orang bilang Pak Kiman laporkan juga, saya bilang pencemaran nama baik. Saya bilang begini aja. Ada orang bodoh 1 orang, menjadi 2 lah orang, 2 orang jadi orang bodoh. Ya udahlah kita yang sudah itu, apa ini? Akhirnya kita berjalan. Saya ditelepon Pak Insinyur Asrul Kogan. Ayo kita bersatu di KTM ini begini. Begini saya bilang Pak Asrul. Nah, sama-sama kita orang tua kita majukan aja, masuk kalau ada kompetitor, mau bagus kita ini maju. Jadi alhamdulillah kita berjalan sampai sekarang, KKTS tetap berjalan dengan anggaran dasar sampai sekarang saat ini perkumpulan begini. Jadi kita sekilas begitu Pak Dedi ya. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua KKTS Pak Sukiman dan yang kami hormati Sekjen Pak Saidul Wahidin dan yang kami hormati yang ketempatan hari Sabtu pada itu memiliki Bapak. Izin Bapak Ibu anak waktu Hakogu, Pemalang Eswino. Terima kasih Pak Sultan sudah difasilitasi untuk sepatah 2 kata terkait daripada KKTS ke depannya. Kami sedikit menyampaikan kemarin sudah dilaksanakan rapat koordinasi dengan Badan Pengurus Harian KKTS di kediaman Pak Sukiman berikut dengan tim formatur yang diamanahkan tempo lalu yang mana sebagai tindak lanjut Kerukunan keluarga Tolaki sama tuh. untuk pengurus KKTS kami sudah musyawarah kemarin sudah rapatkan, insya Allah 1 atau 2 bulan ini akan kita rencanakan menyusun mengadakan rapat musyawarah besar yang mana ini sesuai dengan ADRT dalam KKTS yang mana ada pelaksanaan pergantian pengurus per 5 tahun. Kalau sedikit spill, kapan sih KKTS lahir ini? KKTS lahir itu dirancang tahun 2017 yang mana transformasi dari forum Tolaki Mepokoasa atau FKTM yang mana kami sendiri yang menggagas FKTM tersebut dan kemudian yang seperti tadi dibilang Pak Dedu atau mungkin Pak Sukiman terkait lahirnya KKTS ini adalah bagian daripada transformasi. Kalau hari ini ada yang mengatakan organisasi mana yang hari ini yang punya legalitas, ya mungkin FKTM punya legalitas juga, tapi itu tidak tahu punya apa tidak. Tapi kalau ditanya KKTS punya atau tidak punya legalitasnya, artinya siapapun hari ini yang membentuk organisasi masyarakat sosial itu sangat bebas. Amanah undang-undang juga seperti itu mengatakan. Artinya apa yang sudah ada, apa yang sudah berjalan dari sejak tahun 2018, tentunya ini yang sama-sama kita bangun, betul adanya kevakuman dalam pemikiran, tapi itu sebenarnya tidak vakum karena arisan KKTS masih berjalan setiap tahun, karena memang kita terhambat setiap bulan, ya setiap bulan masih berjalan setiap bulan dan per tahunnya itu masih jalan. Memang kita pernah terhambat di zaman COVID, itu semuanya juga tidak bisa dibantahkan, itu semua lintas sektor bisnis atau apapun itu memang terhambat, tidak ada perjalanan organisasinya. Nah mungkin hari ini terima kasih Pak Sukiman dan kami dari tim formatur berikan kami kesempatan untuk mengatur ini transisi pemilihan ketua umum atau ketua KKTS berikutnya di periode 2025 sampai dengan di 2030. Nah kebetulan hari ini kami baru rilis berita
yang mana media dari Sulawesi Tenggara sudah mengangkat berita rapat musyawarah kemarin. Tentunya itu adalah bagian daripada mengukur atensi masyarakat Tolaki yang ada di DKI Jakarta, bahwasannya kita akan melaksanakan musyawarah besar. Nah, mungkin hari ini juga kami akan share link pendataan ulang untuk anggota, yang mana atensi anggota KKTS ini seberapa banyak. Kalau kita menilai dari kegiatan-kegiatan yang ada, ternyata cukup antusiasnya cukup tinggi. Kemarin yang baru dilaksanakan kegiatan halal bil halal, yang mana ya tidak perlu dibahas kembali ya, itu pelaksanaannya dengan siapa. Yang jelas itu adalah bagian daripada masyarakat Tolaki yang ada di DKI Jakarta. Artinya kami mohon izin senior-senior mungkin anak Tuhan Konggu percayakan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan ini di bawah penanggung jawab Bu Karatna yang akan membimbing kami dalam melaksanakan musyawarah besar. Gambaran besarnya kami sudah dapat, nanti kami akan share tepatnya di tanggal 13 nanti. Ya mungkin seperti itu saja, tidak panjang kali lebar. Saya rasa juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin Pak Dedu dan keluarga Ibu. Saya tadi agak kurang enak badan, jadi makannya agak banyak. Jadi ya mohon maaf sekali. Dan memang apa yang dibilang tadi Pak Dedu terkait daripada pelayanan itu luar biasa. Ya untuk makanan khas Tolaki sampai ke jeruk-jeruknya itu jeruknya dibawa dari Kendari kayaknya itu. Terima kasih banyak. Kami mohon maaf. Nanti diperjelas mungkin sama Bu Ratna izin. Terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang kami hormati Pak Ketua KKTS Om Sukiman beserta Ibu, Tuan Rumah Pak Dedu beserta Ibu. Terima kasih Bu Dokter nih atas jamuannya sungguh luar biasa, sampai makan berkali-kali, Masya Allah ya. Semoga Allah membalas segala apa yang disuguhkan kepada kami hari ini. Mungkin saya tidak berpanjang lebar lagi menyampaikan, karena sudah disampaikan oleh Derajat tadi apa yang sudah kami laksanakan sedang berproses, itu sudah disampaikan oleh Derajat. Nah, untuk pada kesempatan ini saya izinkan saya memohon dengan sangat untuk semuanya kita, orang tua kita terutama Pak Sukiman, Pak Dedu, dan semuanya saya mohon izin saya tidak menyebutkan satu persatu untuk mensupport kegiatan musyawarah besar KKTS yang insya Allah kita menargetkan 3 bulan Pak mempersiapannya. Tetapi jika itu sudah terpenuhi tidak sampai 3 bulan, mungkin 1 bulan ke depan sudah oke, kita sudah bisa berjalan, dan berharap seluruhnya yang ada di sini bisa hadir di acara mubes tersebut, kemudian kita bisa mendukung untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut seperti itu. Jadi memang akan ada pemilihan dan juga ketua umum, dan tentunya akan ada sedikit dari organisasinya begitu. Kita sesuaikan dengan yang zaman sekarang Pak, ya, supaya semua bisa berjalan. Tadi sampaikan oleh Pak Dedu luar biasa, makanya mari kita buat KKTS ini lebih baik, lebih maju, lebih besar, sehingga apa yang disampaikan oleh beliau tadi itu bisa kita kita bisa meraih apa yang ada tuh, rezeki di atas gitu ya, untuk kita bisa bagikan, kita kerjakan bersama-sama untuk kemajuan Sulawesi Tenggara gitu ya. Apa yang ada di sini kita bisa bawa ke sana, alhamdulillah banget gitu ya, dan bisa membantu saudara-saudara kita yang mungkin membutuhkan bantuan dari kita. Mungkin dari saya tidak banyak, itu saja, tetapi mari kita mendukung Derajat dan tim mensupport, karena kami hanya memberikan seperti apa diskusi, pandangan dan sebagainya untuk penyelenggaraan kegiatan itu, tapi semuanya beban tanggung jawab penuh kepada Derajat dan tim. Tapi saya yakin dengan Derajat itu orangnya, setelah saya diskusi dalam 1 minggu belakangan, orangnya cepat gitu. Ngomong ini hari ini, bukan hari ini, sore sudah keluar apa yang kita sampaikan. Itu cepat sekali gitu ya. Dan saya yakin insya Allah ini akan lebih cepat, tidak 3 bulan, mungkin 1 bulan ke depan kita sudah berjalan. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga ke depan KKTS hanya menjadi KKTS yang menjadi wadah kita, orang Tolaki di Jakarta, tidak ada lagi yang lain seperti itu. Tapi mari kita kompak seperti tadi disampaikan oleh Om Sukiman dan Pak Dedu, mari kita kompak bersama-sama untuk KKTS. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf dari saya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami membutuhkan dukungan dan support untuk terlaksananya musyawarah besar KKTS. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mengucapkan terima kasih tuan rumah, Bapak Ibu yang telah menyediakan makanan hari ini cukup, bukan lagi cukup lumayan, tapi alhamdulillah sampai lupa makanan, semua makanan tolaki ada semua. Jadi Ibu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Kita doakan Ibu selalu diberikan kesehatan, panjang umur, rezekinya semakin dilancarkan, dan silaturahmi semakin dilancarkan juga. Karena insya Allah kita perbanyak silaturahmi, umur panjang kita akan selalu dilindungi, rezeki kita insya Allah akan selalu dilancarkan. Amin ya robbal alamin.